Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanu fiddin, arsadakumullah, bapak-bapak dan ibu sekalian. Eh, Kami di sini akan sedikit memaparkan tentang masalah pendidikan lagi, ya, khususnya pendidikan pesantren. Ya. Dulu mungkin sudah kami buat, Pak, ya, tentang kenapa harus memasukkan anak ke dalam pondok pesantren. Tapi kalau kesempatan ini kita akan berikan sedikit tambahan wawasan, ya, tentang dunia pesantren itu bagaimana, ya, dan pesantren apa sih yang bisa jadi pilihan-pilihan kita, ya. Saya seumur hidup ini, Pak, ya, itu berkeliling mengunjungi pesantren tuh mungkin hampir 100 pesantren pernah saya kunjungi, ya, di berbagai macam wilayah di Indonesia ini. Saya sudah pernah melihat pesantren terbesar, pesantren Az-Zaitun di Indramayu yang ribut-ribut kemarin itu, Pak, ya. Saya sudah pernah lihat Gontor, ya, di Jawa Timur. Saya pernah mondok di Ngruki, ya, di berbagai macam pesantren lah gitu, ya. Ada yang saya datang silaturahmi, ya, tukar pikiran dan sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa kita memasukkan anak kita ke pesantren, ya? Kita ini masukin anak pesantren bukan karena kita nggak mau ribet, Pak. Ya, ini harus digarisbawahi ini, ya. Kita masukkan anak pesantren bukan kita nggak mau ribet, ya, karena kita banyak pekerjaan. Kita masukkan dia ke pesantren bukan karena kita itu nggak bisa didik anak, ya, bukan, ya. Kita masukkan ke pesantren bukan karena kita nggak sayang sama anak kita. Justru kita sangat sayang sama dia lah, kita masukkan pesantren. Kita masukkan anak kita ke pesantren untuk tujuan yang lebih besar, ya, yang lebih mulia, agar dia itu belajar mandiri, Pak. Belajar bersosialisasi dengan orang tanpa pendampingan orang tua. Nah, karena sebelum masuk pesantren kan dia selalu bersama kita, ya kan? Dikit-dikit nanya sama kita, dikit-dikit minta pertimbangan kita. Kita masukkan dia ke pesantren itu agar dia itu yang paling penting, Pak, ya, belajar agama. Nah, ini poin besarnya, Pak, ya. Karena demi keberlangsungan agama kita. Terlalu banyaklah orang-orang yang sudah eh, melewatkan hidupnya tanpa belajar agama. Jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu, ya. Nah, pesantren ini banyak karakternya, Pak, banyak modelnya. Tapi kalau kita kerucutkan mungkin eh, tiga lah kira-kira. Pertama ada model pesantren salafiyah, pesantren yang tradisional, pesantren yang istilahnya kuno, ya, yang zaman dulu belajarnya pakai sarung, pakai peci, lesehan di masjid, ngaji sorogan, istilah orang pesantren. Walaupun pesantren salafiyah ini sekarang juga sudah mulai modern, ya, belajarnya sudah pakai papan tulis, sudah pakai kursi, ya, tapi tetap masih berbau klasik gitu, ya, dengan ciri khas belajar kitab kuning. Nah, pesantren salafiyah ini pesantren yang kuat dalam ilmu-ilmu alat, Pak. Ilmu bahasa kayak nahwu sorof. Bapak kalau pengen anaknya jadi ahli bahasa Arab, nahwu sorof, itu di pondok salafiyah, itu insya Allah nggak salah. Kuat di usul fikihnya, ya kan. Belajar itu memang dari dasar, bertahap terus. Cuman pesantren salafiyah ini kelemahannya ya biasanya sih, ya, agak kumuh gitu loh. Umumnya biasanya ngerokok. Nah, bahkan kiainya juga perokok. Karena bagi mereka rokok itu makruh, bukan haram. Pesantren salafiyah biasanya istilahnya kurang rapi gitu.
banyak yang gondrong rambutnya dan lain-lain ya. Nah, kemudian selanjutnya pesantren Asriyah. Asriyah ini pesantren modern, pesantren yang berbalikan dengan yang pertama. Pesantrennya biasanya belajarnya pakai apa? Kelas, pakai meja, kursi, ya. Bahkan kadang gurunya dan santrinya juga pakai jas gitu. Seperti di Gontor itu Pak, itu pesantren yang dikategorikan yang modern. Makanya namanya Pondok Pesantren Modern Darussalam. Ya. Pesantren ini kuatnya di bahasa Arab Inggris. Ya, ini banyak daya tarik, punya daya tarik yang tinggi ya. Model-model pesantren asriyah. Ya. Pesantren asriyah ini pesantren yang sekarang banyak ditiru oleh pesantren-pesantren lain. Ya. Dari Gontor itu muncullah pondok pesantren Al Mukmin Ngeruki, ya kan. Muncul pondok-pondok pesantren lainnya juga. Buku bahasa Arab Gontor itu, Durus Lugoh, itu sampai sekarang masih banyak dipakai di berbagai macam pesantren. Ya, pesantrennya biasanya lebih rapi ya, lebih bersih. Santrinya biasanya nggak boleh gondrong. Pesantren asri ya, ini sebagian mungkin masih ada yang rokok, ya. Sebagian besar mungkin sudah meninggalkan rokok. Ada pesantren satu lagi, ya, yang hari-hari ini mulai banyak dilirik orang. Di pesantren yang dia basisnya sepertinya lebih ke asrama. Ya. Jadi santri dari pagi sampai sore di sekolahnya, ya belajar ilmu-ilmu eksakta, belajar ilmu umum, nanti kemudian sorenya sampai malam di asrama, baru belajar ilmu-ilmu agama. Nah, tapi tadi kan dia sudah memakai sisa-sisa waktu anak, ya kan? Lebih banyak sudah belajar ilmu umumnya, sisanya baru belajar agama. Ya mungkin belajar bahasa Arab tipis-tipis, belajar hadis tipis-tipis, ngapalin Quran tipis-tipis. Nah, pesantren-pesantren ini sekarang banyak gitu ya. Saya nggak sebutkan lah ya. Ada organisasi-organisasi juga yang model gini gitu. Nah, kelemahannya ya tadi, kelemahannya biasanya ilmu syar'inya kurang kuat. Gitu. Bapak kalau pengen nyetak anak jadi dai, jadi ulama, kalau pesantren model asrama ini ya, mohon maaf ya, nggak bisa gitu ya, jauh banget. Gitu. Pesantren model asrama ini biasanya pengennya ringkas, simple. Asrama putra putri seringnya bersebelahan, ya, berdampingan, sehingga ya rawan sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu Pak, dengan berbagai macam jenis pesantren ini kan kita dituntut untuk bijak ya kan dalam memilihnya. Ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya, jangan kita memasukkan anak ke pesantren itu hanya sekedar dari kata orang gitu ya. Lebih bagusnya itu ya kita sendiri yang datang ke tempat itu ya. Syukur-syukur kita memang punya kenalan yang betul-betul kenal dengan orang-orang di dalam. Ya, Ustadz Fauzil Azim itu seorang pakar pendidikan dari Jogja, itu beliau mengatakan, saya punya di rumah saya, di majalah Hidayatullah, edisi khusus ya, tentang pendidikan, beliau katakan kalau saya masukkan anak saya ke pesantren, saya lebih ke pesantren yang baru-baru berdiri. Karena biasanya gurunya masih punya idealisme yang tinggi. Tapi kalau pesantren sudah terlalu tua, biasanya idealismenya sudah mulai merosot. Walaupun nggak seperti itu juga. Ya, jadi kalau kita udah membulatkan tekad kita masukkan anak ke pesantren, semuanya harus ikhlas. Ya. Anaknya harus ikhlas, ya kan? Jangan karena dipaksa, ya kan? Gimana caranya ikhlas anak itu? Ya dari kecil sudah kita hembuskan di telinga dia. Kamu lulus SD masuk pesantren nak ya, atau lulus SMP masuk pesantren nak ya. Saya itu Pak, kalau di SD IT Al Muhsin kami, habis sholat asar itu saya zikir, saya duduk, kemudian ada beberapa siswa itu deketin saya, ngajak salam. Saya tanya namanya siapa, kelas berapa, kalau dia jawab kelas 6, lulus kelas 6, masuk pesan,
pesantren, kata saya. Nah, saya doktrin dah gitu. Masuk pesantrennya pesantren Al Muhsin, kata saya. Karena dia sekolah di SDIT Al Muhsin. Saya doktrin dia untuk masuk ke SDIT Al Muhsin. Walaupun mungkin ada yang nggak mau juga karena orang tuanya tidak menghembuskan tadi. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, dari kecil anak kita sudah kita ajak lihat pesantren kayak begini loh nak. Gitu. Syukur-syukur ada waktu untuk menginap di pesantren, ya kan? Bapak ibunya juga harus ikhlas, ya kan? Jangan malah setengah hati. Kalau ibunya tiap hari nangis, nyetrum itu ke anaknya, Pak. Ya, bagaimana anaknya mau kuat? Ya, ada setruman di hati dia yang dia rasakan, oh, bundanya sedih, bundanya kehilangan. Ya, jangan nanti kalau lagi makan nangis juga. Kenapa? Aku makan enak, anakku makan apa? Ini yang membuat kadang-kadang gagal dalam apa sekolah di pesantren pada anak-anak kita karena kita mungkin kurang ikhlas, kurang kuat dalam apa menanamkan di jiwa kita. Ya, jadi masih ada waktu Pak untuk kita berpikir, ya memilih. Ya, tapi insya Allah, ya menurut saya hari ini ya di dunia yang sudah serba rusak sekarang ya, apalagi ada gadget nih, insya Allah pesantren itu adalah pilihan yang terbaik ya. Kalau kita pengen anak-anak kita ini jadi anak-anak yang soleh, kalau anak kita ini pengen jadi anak-anak yang sukses dunia akhiratnya. Hampir semua pesantren sekarang itu sudah menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia. Ya, mau masuk sekolah yang umum dia bisa, masuk ke sekolah yang agama lebih tinggi misalnya ke Madinah, ke Mesir juga insya Allah bisa. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, ya, lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau komentar, silakan di bawah. Nanti insya Allah kami akan bantu menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.